Hello guys and welcome back to Nick Tech Channel. Jadi video hari ini kita ada lain sikit sebab video hari ini ialah first episode of Apa Tu. Jadi Apa Tu ialah satu series yang saya buat di mana setiap episod saya kasih cerita dengan simpelnya dan juga tidak berapa panjang lah tentang teknologi-teknologi related to PC. Contohnya mungkin episod ini saya akan cerita pasal GPU. Episod itu pula saya cerita pasal resolution monitor. Jadi dia punya tajuk saya akan pick randomly lah mana yang saya rasa enjoy kasih explain kamu, ataupun kamu boleh komen jadi bawah apa topik yang kamu tidak faham. Maybe saya boleh kasih tolong kamu explain topik-topik itu. So untuk ini video pula saya akan cerita pasal bottleneck. So apa tu bottleneck? Pertama kali kita mesti faham dulu apa itu maksud bottleneck. Jadi dalam kamus Cambridge Dictionary, bottleneck itu ialah tempat di mana jalan itu menjadi sempit. Contohlah kamu ada satu jalan raya di mana highway ini panjang dia ialah 60 km. Dia punya panjang lah. Jadi point A ke B ialah 60 km. Dalam jalan raya ini ada 3 lane. Yang pertama ialah lane slow, lane laju dan juga lane memotong. Di jalan raya itu memang smooth lah. Tiada yang jadi puncak untuk jam. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah jalan raya itu di antara 20 km, lepas itu 20 km, 20 km sampai 60 kan semua. Di tengah-tengah highway itu tiba-tiba ada construction ataupun road repair lah. Dan disebabkan road repair itu mereka memerlu menutup 2 lane, iaitu lane yang slow dan juga lane laju. Jadi tinggal ada lane memotong lagi lah yang buka untuk pengguna jalan raya untuk limpas itu jalan raya. Jadi mereka perlu block itu lane, 2 lane tu supaya mereka boleh meneruskan dorang punya road repair lah. Jadi disebabkan mereka menutup 2 lane itu dan hanya ada 1 lane je untuk pengguna jalan raya melimpas, di sana kita boleh tengok sudah di mana dia punya puncak jam. Disebabkan ada satu saja lane, semua kereta yang datang daripada point A, kira-kira dari lane laju, lane slow atau lane memotong, semua perlu gerak ke lane memotong. Disebabkan lane laju dan slow tu ditutupkan. Jadi semua kereta perlu ganti lane, perlu bagi signal. Jadi disebabkan jalan itu ditutup, semua perlu sempit, krem ke satu lane itu, iaitu lane memotong. Dan di situ kita boleh nampak semua trafik yang dari point A semua slow. Diorang hanya ada satu lane untuk limpas ke point B. Dan yang di tengah-tengah tu, yang construction tu, yang ada satu lane je, itulah dia punya bottleneck. Banyak kereta yang datang daripada point A, tapi disebabkan dia punya bottleneck, sikit je kereta yang akan limpas. Dan jalan raya yang sebelah sini pula, yang 20 km yang terakhir, tidak dapat digunakan sepenuhnya. Jadi itu ialah maksud bottleneck kalau di Cambridge Dictionary. Bagaimana pula kalau di dunia komputer? Jadi kalau di dunia komputer pula, bottleneck bermaksud satu komponen itu melimitkan performance satu sistem. Bermaksud itu satu komponen tu menjadi puncak untuk satu sistem tu ataupun PC menjadi slow. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, ada 2 nih. Bottleneck ialah satu part atau komponen dalam PC kita yang tidak dapat catch up ataupun tidak dapat keep up dengan komponen-komponen yang lain dalam PC kita. Sebagai kamu satu contoh. Contohlah, saya ada satu CPU dan juga GPU. CPU yang saya guna ialah Intel Core i3 6100 dan saya punya GPU ialah RTX 3090. Dalam situasi ini pula, ini sudah dipanggil sebagai CPU bottleneck. Tu CPU kasih bottleneck, itu GPU. Kenapa? Kerana CPU tidak dapat proses game data itu laju. Maksudnya dia lambat. Sebabkan dia lambat, kita punya GPU pula menunggu-nunggu semua data-data itu untuk GPU itu proses. Belum lagi tu CPU siap proses, tapi GPU kita sudah menunggu-nunggu. Maksudnya kita punya GPU tidak digunakan sepenuhnya. Jadi sini kita boleh kasih kaitkan dengan cerita yang tadi saya cerita, di mana ada 60 km panjang jalan raya dan juga ada 3 lane. Bayangkan je, lane di sini nih, 20 km yang pertama ialah semua data-data kita. Datang daripada kita punya SSD lah. Semua data-data kita, game data, yang shader semua tu, dorang mau pergi ke CPU, iaitu yang di tengah-tengah, supaya yang di tengah-tengah tu boleh proses CPU kita, dan juga semua yang sudah kena proses pergi kita punya GPU di mana pergi yang paling last lah, 20 km yang last tu. Jadi, bayangkan je, jalan raya yang di tengah-tengah ni, yang sempit, ialah kita punya CPU, iaitu ialah Intel Core i3 6100. Data-data yang semua datang daripada 20 km yang awal tu, yang semua paksa krem, semua tu data-data
ke tempat yang sempit, yaitu kita punya CPU. Jadi kita punya CPU di sana tuh dia dapat proses juga, tapi sangat lambat disebabkan hanya ada satu lane jalan raya. Jadi terus disebabkan ada satu lane jalan raya saja, kereta ataupun data sedikit saja boleh proses dan keluar ke kita punya GPU untuk proses. Biarpun jalan raya kita banyak, kita punya data sedikit saja yang masuk. Jadi kita punya GPU tidak dapat guna full potential lah yang 3 lane jalan raya tuh. Biarpun kita kasih tambah lane, contoh 4 lane, 5 lane, sama juga. Disebabkan satu tempat tuh yang sangat sempit, kita punya CPU lambat proses data. Jadi semua data tuh hanya boleh keluar dengan satu lane. Biarpun banyak lane di sini, sama juga dia punya result. Data dia sama juga dia punya quantity of data dapat keluar, tidak banyak. Jadi bermaksud kita punya GPU yang di sini nih tidak dapat mengeluarkan dia punya full potential atau guna dia punya full power. Kalau dalam dunia PC, masa kita main game, kita punya FPS akan jadi rendah. Sepatutnya kita dapat mungkin 120, tetapi disebabkan bottleneck, kita hanya dapat 80 ataupun 70 FPS. Sayanglah, run to GPU, kita beli mahal-mahal, tapi kita tidak dapat guna full potential, dia punya speed, dia punya power. Jadi yang saya cerita tuh ialah CPU bottleneck, di mana kita punya CPU kasih slow GPU kita. Jadi GPU kita tidak dapat guna full potential dia punya power. Jadi untuk kita mengetahui kita punya CPU tu bottleneck kita punya GPU, kita boleh menggunakan satu aplikasi bernama MSI Afterburner, di mana aplikasi ini boleh menunjukkan kita usage kita punya CPU dan juga GPU. Jadi kalau selalunya kalau kita main game, kita punya GPU usage ialah 100%. Jadi kita mau dia 100% penggunaan masa kita main game ataupun any aplikasi yang menggunakan GPU lah. Dan kita punya CPU pula tidak melebihi 90%. Kalau paling bagus dia di bawah 80 lah. Bermaksud kita punya CPU tu dia kurang buat kerja, tetapi dia dapat keep up dan kita punya GPU kita yang buat kerja. Tetapi kalau CPU bottleneck berlaku, kita punya CPU pula yang dekat 100%. Manakala kita punya GPU pula kurang daripada 90%. Ini situasi yang kita tidak mau masa kita main game, di mana kita punya CPU lagi buat kerja banding GPU. Kenapa? Sebab kita punya GPU lagi buat kerja. Sebab itu dia punya kerja untuk grafik. Bukan kita punya CPU. CPU hanya untuk proses data-data, untuk sediakan data-data untuk kita punya GPU. Jadi kita boleh monitor percentage usage ini menggunakan MSI Afterburner. Supaya di sana kita boleh kasih set untuk tunjuk usage CPU kita dan juga usage kita punya GPU, supaya kita boleh tengok kita punya GPU digunakan sepenuhnya ataupun tidak. Jadi itu ialah CPU bottleneck. Jadi selain CPU bottleneck, apa lagi? Kita ada GPU bottleneck. Tapi GPU bottleneck itu tidak berapa penting lah, sebab GPU kita yang menggunakan 100% dia punya usage. Tapi itu yang kita mau. Jadi itu tidak berapa penting lah. Tapi ada 3 lagi bottleneck yang kamu perlu tahu. Yaitu yang ketiga ialah RAM bottleneck, di mana kita punya RAM tidak cukup. Kalau RAM kita tidak cukup, kadang-kadang kita punya game boleh lag, itu satu, dan juga kita punya multitasking makin berkurang lah, makin lag kalau masa kita switch apps to apps. Jadi untuk kita kasih cover itu yang RAM bottleneck itu ialah kita tambah RAM. Di antara kita tambah dia punya capacity dan juga tambah dia punya speed. Tapi minimum untuk zaman 2025, minimum RAM pun masih lagi 16 GB. Jadi kalau kamu mau untuk main game dan juga aplikasi lain, 16 GB pun cukup sudah. Tapi kalau kamu mau kasih up lagi ke 32 ataupun 64, boleh juga. Tetapi kamu akan nampak tidak juga banyak difference lah in performance. Ada, tetapi tidak banyak. Yang keempat pula ialah storage bottleneck. Jadi ini bottleneck selalunya dinampak kalau kamu guna hard drive. Jadi kamu guna hard drive tu, kamu kasih taruh sana, kamu punya operating system lah. Jadi disebabkan hard drive tu ialah teknologi lama, ialah itu spinning disk, dia lambat lah read and write data. Jadi masa kamu on kamu punya PC memang lambat. Satu, lambat on PC masuk ke Windows. Satu lagi lambat masuk dalam game untuk loading semua data-data game tu. Jadi kamu menunggu sana. Biarpun kamu punya CPU dan juga GPU tu laju, disebabkan kamu guna hard drive, sama juga. Kamu punya game akan load lagi slow banding kalau kita guna SSD. Jadi untuk kita eliminate itu bottleneck, kita guna SSD lah, di antara SATA SSD ataupun kita guna NVMe SSD. Jadi yang paling last ialah network bottleneck. Jadi network bottleneck ni sama jugalah kamu punya WiFi slow. Itu paling simple saya boleh kasih cakap. Disebabkan line kita slow, kita punya gameplay pun lag. Bukan kita punya sistem yang puncak, tapi kita network kita yang slow. Soalnya ini
kita boleh nampak kalau kamu main game-game online. Jadi itu ialah semua yang the major bottleneck yang dalam dunia PC lah. Tapi yang paling penting yang saya cerita awal lagi tu ialah CPU bottleneck, di mana CPU tu menjadi punca kepada kita punya GPU. Untuk gamer, untuk kalau kamu main game, ini sangat tidak bagus. Jadi kita punya CPU tidak menjadi punca kepada kita punya GPU. Ingat tuh, kita memerlukan kita punya CPU at least dapat keep up dan kita punya GPU. Kalau tidak, kita punya GPU kita bayar mahal-mahal tapi kita tidak dapat guna full potential. Jadi macam mana kita mau tahu kita punya CPU dapat keep up dengan kita punya GPU? Ada dua cara. Yang paling senang, ChatGPT. Kamu tanya aja ChatGPT di mana kalau ni CPU can keep up with my GPU. Dia akan bagi result di mana kalau dia cakap tidak, tidaklah. Mungkin dia akan suggest CPU yang lain supaya CPU kamu boleh keep up dengan kamu punya GPU. Ataupun kamu boleh guna satu aplikasi, bukan aplikasi lah, satu website di mana website itu dipanggil bottleneck calculator. Jadi dalam website ini kamu boleh pick lah kamu punya CPU dan juga kamu punya GPU serta dengan resolution. Contohlah kamu guna Ryzen 7 7700 iaitu Ryzen punya CPU lah, dan kamu pilih kamu punya GPU pula ialah RTX 5060 lah contoh. Lepas tu kamu punya resolution kamu set pergi 1080p untuk kamu punya resolution. Jadi situ kamu tekan enter, itu website akan calculate performance untuk dua-dua komponen tu, kita punya CPU dan juga GPU, dan dia kasih result lah semua. Kalau itu CPU, bottleneck itu GPU. Jadi di situ kita boleh nampak kalau di situ warna merah bermaksud kita punya CPU itu ialah bottleneck. Tapi kalau hijau maksudnya kita punya CPU boleh keep up dan kita punya GPU. Dan juga dia akan taruhlah di situ resolution 1080p, 1440p, 4K, di mana situ dia akan kasih tunjuk dia punya percentage of bottleneck. Jadi makin kurang dia punya percentage, makin bagus. Kalau makin tinggi itu percentage, makin bottleneck lah kita punya CPU. Jadi di situ kamu ada dua cara, guna ChatGPT dan juga guna yang ini, yaitu yang bottleneck calculator. Jadi itu ialah cerita bottleneck. Saya minta maaf kalau ada yang kamu keliru. Saya sudah buat my best lah untuk kasih explain kamu tentang bottleneck ni. Cuma yang kamu perlu faham ialah yang paling penting saya tadi ialah CPU bottleneck. Itu je yang macam memang critical. Storage bottleneck pun penting tapi itu simple je ya punya fix tu. Kamu beli je SSD. Tapi yang paling penting tu ialah CPU bottleneck. So if you find this video helpful, kamu bolehlah like, komen kalau kamu ada pendapat lain lah tentang bottleneck supaya orang lain pun boleh tengok komen kamu supaya mereka pun boleh faham. Ataupun ada kamu tidak faham, kamu boleh je komen, saya akan tolong kasih explain kamu di comment section. So ini adalah first episode of apa tu. Jadi ini series mungkin saya akan buat mungkin 1 bulan 2 kali, dan juga topik akan depends on apa yang saya mau lah. Maybe next month saya akan cerita pasal resolution ataupun benda-benda lain. Tapi kamu boleh je komen di bawah. Kalau ada topik yang kamu mau saya explain, kamu boleh je komen. Nanti saya akan study itu topik and then kasih explain kamu macam ini video lah. Itu je untuk video hari ini. Thank you very much for watching and jumpa kamu di next episode of apa tu. Pelan-pelan kamu. Bye.